Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini 3.8, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Lalu keterampilannya menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu. Jadi, tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, anak-anak mampu mengisi tabel know, apa yang diketahui, apa yang ingin diketahui lebih lanjut setelah membaca teks Sultan Hasanuddin dengan baik. Yang kedua, anak-anak mampu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang. Nah, pembelajaran pertama kita adalah mengisi tabel know, apa yang diketahui, apa yang ingin diketahui lebih lanjut. Nah, menuliskan informasi dari teks pada tabel. Nah, catatan berbentuk tabel memudahkan kita mengingat informasi di dalamnya. Tahukah kamu cara menuliskan informasi dari teks pada tabel? Nah, caranya gampang sekali anak-anak. Anak-anak harus membaca terlebih dahulu teks dengan cermat. Kemudian, buatlah catatan singkat mengenai hal pokok yang dibicarakan dalam bentuk tabel. Itu ya caranya ya. Caranya anak-anak harus baca dengan cermat. Nah, anak-anak silakan baca teks pada buku tema 5 tentang Sultan Hasanuddin, lalu kerjakan lembar kerja yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Pembelajaran kedua, kita akan belajar tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nah, untuk mengetahui ini, silakan simak penjelasan dari Ibu ya. Nah, anak-anak bisa mengetahui tinggi rendah nada itu dari notnya. Nah, lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tingkatannya dari nomor 1, 2, 3, 4. Itu nomor 1 nada rendah. Lalu yang paling tinggi itu ada seperti angka I ya. Nah, itu nada yang paling tinggi ada di do yang tanda panah itu ya, nada tinggi yang paling atas. Nah, untuk mengetahui ini tentang not-not ini, kita akan melihat penjelasannya lebih lanjut ya. Nah, nada. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur. Nada memiliki tingkatan bunyi rendah maupun tinggi dan dapat ditulis dalam notasi balok. Nah, nanti untuk notasi balok ini akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya tentang notasi. Anak-anak juga bisa lihat notasi balok. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini ada garis-garis ini, garis 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya itu namanya paranada. Garis-garis untuk not balok disebut paranada. Nah, jadi di dalam setiap garis ini tentunya ada not baloknya. Nah, lihat ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tinggi rendahnya suatu nada dapat di dalam notasi balok sesuai dengan letak bulatan hitam tersebut di garis paranada. Semakin tinggi letak bulatan hitam, maka semakin tinggi pula suatu nada dan sebaliknya. Anak-anak bisa lihat ya. Itu do itu dia di luar garis paranadanya. Nah, jadi do itu nadanya rendah, kemudian agak sedikit naik, re, kemudian mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dari rendah kemudian ke tinggi itu letak garisnya berbeda-beda ya tempatannya. Nah, kemudian penjelasan tentang notasi. Notasi berfungsi sebagai petunjuk nada yang akan dimainkan dalam sebuah lagu. Jadi dalam notasi lagu itu ada 3 jenis.
notasi angka, notasi huruf, lalu notasi balok. Nah, untuk notasi balok, tadi anak-anak sudah lihat contohnya seperti ini ya. Nah, ada garis para nadanya. Ini adalah contoh notasi balok. Ada gambar hitam-hitamnya, garisnya, kemudian ada garis-garis para nada. Nah, lalu notasi angka merupakan bahasa musik yang disimbolkan dengan angka. Nah, ada angkanya ya. Ada 1, 2, 3. Nah, lalu notasi huruf. Nah, notasi huruf merupakan notasi yang paling mudah yang didasarkan pada bunyi nadanya. Nah, itu ya. Contohnya seperti do, re, mi. Nah, itu bunyi nadanya. Itu adalah hurufnya. Lalu notasi baloknya itu tadi ya. Nah, ada semua di sini contohnya, ada angka, ada notasi huruf, lalu ada notasi balok. Itu ya. Nah, mengatur tempo dengan ketukan. Nah, perhatikan gambar ketukan nada berikut. Nah, ini ketukan notasi angka. Nah, ketukan notasi angka itu punya nada-nadanya. Nah, kalau nada setengah ketuk, nah itu biasanya dia ada garis di atasnya itu tandanya. Nah, kalau nada satu ketuk itu biasanya dia tidak ada angka-angka apa di atas, di samping, di bawahnya tidak ada angka apa-apa. Jadi notasi satu ketuk itu seperti ini ya, dia polos, ada angkanya saja. Nah, kalau nada dua ketuk, nah biasanya itu ada tanda titiknya satu, kemudian ada garisnya satu itu. Nah, itu artinya ada dua dia ya. Lalu nada tiga ketuk, ada titiknya dua, kemudian garisnya ada satu. Nah, nada empat ketuk, titiknya ada tiga, ada garisnya juga satu. Nah, ketukan notasi balok, nah ini akan Ibu bahas di slide selanjutnya. Tapi anak-anak juga bisa lihat. Nah, notasi balok ini ada yang garis bulat itu hitam penuh itu nadanya satu ketuk. Nah, untuk memudahkan kita lihat ya. Nah, lihat di halaman berikutnya ini sudah lengkap. Ada nama not, ada bentuk notnya, ada tanda istirahatnya, ada nilainya. Jadi anak-anak bisa lihat notasinya, notasi musik ini sering dilambangkan dengan not dan wujud tulisannya disebut partitur. Nah, jadi biasanya notasi atau not yang tadi kita bahas ada not angka, ada huruf, kemudian ada not balok itu ada di dalam sebuah tulisan teks yang dinamakan partitur itu ya. Nah, kemudian nama notnya ini not penuh. Bentuk notnya seperti itu, lihat. Nah, dia seperti bulat itu. Nah, bulat agak hitam dia itu namanya not bentuk not penuh, bentuknya gambarnya. Lalu tanda istirahatnya seperti itu, ada garis, kemudian ada persegi panjang kecil itu di bawahnya dengan garis hitam penuh itu ya, diisi penuh. Nah, nilainya ini adalah not penuh. Nama notnya not penuh, bentuk notnya seperti itu, seperti bulat. Itu nilainya 4 ketukan. Nah, jadi tanda istirahat ini apa Bu fungsinya? Anak-anak bisa lihat, tanda istirahat atau tanda diam digunakan untuk menunjukkan waktu jeda diam dalam sebuah lagu. Itu ya fungsinya ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, birama merupakan tanda atau ketukan yang menandakan pergantian melodi atau nada saat musik dimainkan. Secara etimologi birama juga disebut dengan ketukan-ketukan. Nah, jadi lihat. Nah, nilainya ini ketukan ini itu namanya juga disebut biramanya ya. Nah, anak-anak bisa lihat, anak-anak mungkin bisa ini bisa diperhatikan ya untuk gambar-gambar ini. Not setengah, bentuk notnya itu seperti ada bulatan di bawahnya lalu diberi garis. Nah, tapi bulatannya itu tidak dipenuhi, tidak diisi full dengan garis hitam, dengan tanda hitam. Nah, tanda istirahatnya terbalik. Nah, terbalik dari not penuh. Nah, itu nilainya 2 ketuk. Nah, lalu not seperempat ini
hampir sama dengan not setengah, tapi di not seperempat bentuk notnya itu full, bulatannya ada full warna hitam. Nah, tapi kalau di bentuk not setengah tidak ada full warna hitamnya itu ya. Kemudian tandanya seperti itu. Seperti tanda Z ini ya. ZZ tanda garis petir. Nah, kemudian nilainya 1 ketuk. Nah, kalau not 1/8, 1/8 itu bentuk notnya ada bulatan, bulatan itu full hitam, kemudian ada seperti lambang apa? Seperti ada benderanya, tapi satu benderanya. Nah, satu ya, itu benderanya ya. Kemudian tanda istirahatnya, anak-anak bisa lihat, kemudian nilainya setengah ketuk. Nah, begitupun anak-anak bisa lihat dengan not 1/16, lalu not 1/32. Itu ya. Nah, anak-anak, untuk membaca ketukan pada not angka, anak-anak bisa mendengarkan ini ya. Ibu akan putarkan mikrofonnya, suaranya untuk nada setengah ketuk. Ini setengah ketuk tadi ada tanda garis di atasnya itu ya, 5 dan 6 itu dibuat garis di atasnya ada garis. Nah, kita dengarkan ya. Sol, la, la, sol, sol, si. Nah, jadi begitu ya, digabungkan antara sol dan la-nya itu tidak dipisah. Jadi sol la la sol si. Nah, dengarkan lagi ya, sekali lagi ya. Sol la sol si. Nah, itu bedanya. Kemudian untuk nada 1 ketuk, kita dengarkan audionya. Sol la sol si fa mi. Nah, lihat ya. Nah, jadi antara sol, la, sol, si, fa, mi ini dia ada seperti jarak untuk menyanyikannya nadanya. Kemudian kalau antara sol dan si itu nadanya sudah naik ya. Jadi nadanya dibaca naik. Jadi sampai sol, si, fa, mi itu nadanya sudah rendah. Di mi-nya, di angka 3-nya itu nadanya rendah ya. Nah, kemudian untuk 2 ketuk, dari si ke la itu ada jarak 2 ketuk, ada 2 ketukan. Si 1, 2, la 2. Nah, gitu ya, ada 2 ketukannya sebelum lanjut ke la, itu ya, ke nada la ya. Jadi antara 7 ke 6 itu di tengah-tengahnya itu ada 2 ketukan. Nah, kita lanjut ke nada ke-3 ketuk. Nah, lihat kan? Jelas perbedaannya ya. Nah, dari 3 ketuk ini, dari 7 ke 6 itu, dari si ke la, maksud ibu dari si ke la itu ada 3 ketukan. Nah, untuk di 4-nya kita dengarkan. Nah, kita dengarkan sekali lagi ya ketukannya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi setiap akan berpindah ke nada berikutnya itu ada 4 ketukan. Kalau 4 ketukan, kemudian kalau ketiga ketukan, setiap ingin berpindah nada ada 3 ketukan. Itu ya. Nah, jadi begitu untuk membaca ketukan pada not angka. Jadi setiap not itu dia berbeda-beda tinggi rendahnya. Anak-anak juga bisa lihat lagi di sini ya. Nah, ini dia. Dari yang tangga nada ini, lihat tangga nadanya. Nah, dari nada rendah itu do, ke nada tinggi itu dinyanyikan berbeda nadanya. Dari rendah, do, re, mi, fa, sol, la, si,
do. Nah, begitu ya. Jadi menyanyikannya itu tidak boleh datar. Jadi tingkatannya itu berbeda-beda. Ada nada rendah, ada nada tinggi. Begitu ya, anak-anak. Oke, baiklah anak-anak. Anak-anak, jika sudah belajar memahami pembelajaran dari Bapak Ibu guru, nah nanti anak-anak silakan mengerjakan penugasan yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.